Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ririn Purnamasari dari jurusan Pendidikan Khusus kelas 3A tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, dalam RPP yang saya buat, ini dihususkan untuk SDLB Tunagrahita atau kelas C, khusus mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA. Untuk kelas 6 semester ganjil atau semester 1. Alokasi waktunya yaitu 2 kali 35 menit atau 5 kali pertemuan. Standar kompetensinya yaitu energi dan perubahannya, yaitu memahami sumber energi yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Materi pokoknya yaitu deskripsi beberapa sumber energi. Nah, mungkin langsung saja ya, kita mulai mempraktikkan RPP yang sudah saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semua. Selamat pagi. Wah, nampaknya anak-anak semua di sini sudah sangat bersemangat sekali ya ingin belajar dan pastinya hari ini sangat ceria. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, siapa yang mau pimpin doa? Oke, silakan. Nah, Edo pimpin doa ya. Kita semua tundukkan kepala. Terima kasih Naedo yang telah memimpin doa. Ya, jadi sebelum kita lanjut ke berikutnya, Ibu mau absen terlebih dahulu ya. Ibu mau tahu siapa aja yang hari ini hadir dan siapa aja yang hari ini nggak hadir. Dan untuk yang hadir, Ibu mau acungkan tangan yang tinggi dan juga bilang hadir yang keras ya, supaya Ibu mendengar dengan jelas. Oke, langsung saja ya, Ibu sebutkan. Ahmad, ya, Alicia, Aira, Oke anak-anak, setelah Ibu absen, Ibu mau tanya nih ke anak-anak semua, ada yang tahu nggak sih hari ini kita mau belajar tentang apa? Oke, belum ada yang tahu ya. Ya, jadi di sini Ibu akan menjelaskan tentang sumber-sumber energi. Nah, mungkin sebelum Ibu jelaskan, ada yang tahu nggak sih sumber energi itu apa? Oke, kayaknya belum ada yang tahu nih ya sumber energi itu apa. Jadi biar Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Ya, jadi sumber energi biasa diartikan sebagai asal suatu daya atau tenaga yang bisa dipergunakan dalam berbagai proses kegiatan nih anak-anak. Lebih tepatnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Sumber energi dalam kehidupan kita itu terbagi menjadi dua. Apa aja sih, ada yang tahu nggak? Ya, jadi sumber energi dalam kehidupan sehari-hari itu terbagi menjadi dua, yaitu sumber energi yang terbarukan dan juga sumber energi yang tidak terbarukan. Oke, adik-adik boleh langsung lihat dibuka ya LKS-nya, dilihat di halaman 32. Nah, di halaman 32 ini menjelaskan ada beberapa contoh sumber-sumber energi. Ada yang bisa bantu nggak buat sebutin apa aja sih yang ada dalam LKS teman adik-adik ini? Boleh disebutkan, boleh juga sambil dijelaskan. Oke, silakan Aira. Aira mau sebutkan aja atau menjelaskan juga? Oke, sebutkan aja ya. Ya, benar banget. Jadi di LKS itu, di LKS adik-adik semua itu tertera. Di situ ada beberapa contoh sumber-sumber energi. Yang pertama itu ada energi bunyi, energi panas, dan juga energi alternatif. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu sumber energi? Apa sih sumber energi panas itu? Sumber energi bunyi itu apa? Sumber energi alternatif itu apa? Gitu kan. Kita harus tahu dulu. Nah, Ibu akan sedikit menjelaskan beberapa definisi dari sumber-sumber energi tadi. Nah, adik-adik simak ya. Oke, yang pertama yaitu kita masuk ke
sumber energi panas ya adik-adik. Jadi sumber energi panas itu adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan panas. Nah, itu disebut sebagai sumber energi panas. Lalu dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari itu terdapat 4 sumber energi panas. Apa aja sih? Nah, yang pertama yaitu matahari, api, listrik, dan sumber energi panas lainnya yang dihasilkan karena gesekan suatu benda. Jadi kalau adik-adik menggesekkan suatu benda nih, biasanya itu akan menghasilkan energi panas. Contohnya saja, contoh sederhananya ketika kita dingin, kita menggosokkan kedua telapak tangan kita untuk mendapatkan rasa hangat. Nah, selanjutnya matahari merupakan sumber panas utama di bumi yang digunakan oleh makhluk hidup. Nah, betul sekali. Jadi sumber energi panas dari matahari itu biasa kita manfaatkan untuk menjemur pakaian, untuk menjemur sepatu, dan juga menjemur makanan dan sebagainya. Oke, dilanjut ya. Kita sekarang masuk ke bagian sumber energi bunyi, yaitu suatu getaran yang merambat dengan udara. Nah, segala benda yang bergetar pasti menghasilkan energi bunyi. Sumber energi bunyi misalnya gitar akan menghasilkan bunyi apabila dipetik, betul sekali. Suling akan mengeluarkan bunyi apabila ditiup, dan drum akan menghasilkan bunyi apabila dipukul. Nah, mungkin kalau anak-anak di sini sedang bermain alat musik, nah di situ anak-anak bakal merasakan, oh ternyata dari apa yang saya lakukan ini bisa menghasilkan energi bunyi ya, gitu. Lanjut, kita masuk ke energi alternatif. Nah, energi alternatif ini merupakan segala jenis sumber energi yang digunakan untuk mengganti bahan bakar energi konvensional yang habis dan tidak ramah lingkungan. Nah, contohnya saja biogas ya. Biogas itu menghasilkan limbah yang sangat tidak ramah akan lingkungan. Jadi kita bisa menggunakan bahan bakar lainnya yang bisa ramah lingkungan. Contoh lainnya, kita bisa menggunakan energi matahari dalam kehidupan sehari-hari untuk memanfaatkannya seperti itu. Nah, setelah tadi Ibu jelaskan nih definisi dari beberapa sumber energi, yang yaitu tadi ada sumber energi panas, sumber energi bunyi, dan juga sumber energi alternatif. Kira-kira anak-anak di sini ada yang bisa menyimpulkan gak sih atau menjelaskan ulang? Nanti akan Ibu kasih poin loh untuk yang aktif. Ya, silakan Ahmad. Ya, betul sekali. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk Ahmad. Yeay. Ya, jadi yang dijelaskan oleh Ahmad itu tadi benar ya, nggak salah. Itu sesuai sama yang tadi sudah Ibu jelaskan juga. Nah, sekarang Ibu punya sebuah video tentang sumber-sumber energi. Adik-adik tolong simak ya. Nah, ini salah satu video pembelajaran tentang sumber-sumber energi. Anak-anak di sini harus mendengarkan dan juga menyimak ya isi videonya. Nanti akan Ibu tanyakan kembali mengenai isi video yang sudah Ibu tayangkan ini. Yuk, tonton videonya sampai habis. Semoga bermanfaat. Halo semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan. Cukup sekian ya pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari kali ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran di channel media pembelajaran kita. Oke, seperti itu ya adik-adik videonya. Nah, tadi kan adik-adik di sini semua sudah mendengarkan ya penjelasan mengenai sumber energi, terus macam-macam sumber energi. Nah, penjelasannya pun tidak jauh beda dengan apa yang sudah di awal pembelajaran tadi Ibu jelaskan gitu. Nah, setelah tadi teman-teman atau adik-adik ini mengamati video, bisa nggak nih adik-adik menyebutkan contoh sumber energi panas, energi bunyi, dan juga energi alternatif? Ya, silakan Aira sebutkan ya. Ya, contohnya kalau sumber energi panas itu tadi yang telah disebutkan oleh Aira. Kalau sumber energi panas itu contohnya matahari ya, gesekan-gesekan, ya betul sekali. Ya, batu bara juga sumber energi panas. Ya, betul. Nah, ini salah satu contohnya ya, ketika kita merebus air, nah airnya bisa berubah jadi panas. Nah, bisa. Kalau contoh energi bunyinya apa nih Aira?
Ya betul ya tadi ya, ketika kita meniup seruling itu akan menghasilkan suara. Ya betul, suara drum juga. Ya betul sekali. Kalau energi alternatifnya apa nih? Oke, belum tahu. Ya jadi tadi yang disebutkan Aira itu betul sekali ya. Jadi kalau untuk energi alternatif itu yaitu energi yang menggantikan energi konvensional yang lebih ramah akan lingkungan. Contohnya yang sudah Ibu jelaskan tadi gitu kan ya. Ada energi matahari, lalu ada energi angin juga, ada energi air juga, yang pastinya itu dalam proses menciptakan energinya itu sangat ramah dengan lingkungan gitu. Tidak membuat banyak limbah dan juga tidak merugikan lingkungan sekitar seperti itu. Nah, sekarang Ibu punya tabel. Anak-anak di sini sebutkan ya perbedaan dari ketiga sumber yang Ibu tadi jelaskan. Ada sumber apa aja? Ya, sumber energi panas, sumber energi bunyi, dan juga sumber energi alternatif. Di sini ada tabel, nanti anak-anak sebutkan ya. Karena tadi sudah Ibu jelaskan ya tentang sumber-sumber energi. Di awal juga Ibu menjelaskan bahwa sumber energi itu dalam kehidupan sehari-hari dibedakan menjadi dua, yaitu apa aja? Ya, sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan. Lalu biar Ibu jelaskan ulang ya. Jadi apa sih perbedaan sumber energi terbarukan dan tak terbarukan? Nah, itu kita bisa lihat dari kemudahan sumber energi itu untuk dibuat kembali. Nah, ini Ibu sudah siapkan tabelnya. Teman-teman boleh dilihat ya di tabel. Nah, kita harus tahu dulu nih sumber energi terbarukan itu apa dan sumber energi tidak terbarukan itu apa. Jadi sumber energi terbarukan itu adalah sumber energi yang bisa memproduksi energi dengan tidak menghabiskan sumber daya alam dan bisa terus dikembalikan. Jadi ketika sumber energinya habis, kita bisa membuat kembali gitu secara berulang-ulang. Itu salah satu definisi sumber energi terbarukan. Contohnya apa saja sih? Yaitu cahaya matahari, sumber panas bumi, angin, air, biomasa, biogas, dan gelombang laut. Itu kan sangat ini ya, sangat berasal dari lingkungan atau alam sekali gitu tuh. Jadi sehingga tidak cepat habis dan tidak mudah habis gitu. Kita juga bisa dengan mudah untuk kembali membuat dan terus mengulang-ulang gitu ya dalam proses pembuatan sumber energi ini. Sedangkan nih dalam tabel ini, sumber energi yang tak terbarukan adalah sumber yang bisa memproduksi energi dengan menghabiskan sumber daya alam dan butuh waktu jutaan tahun untuk mengembalikannya. Jadi beda halnya ketika tadi yang sumber energi terbarukan itu dalam proses pembuatannya itu sangat tidak membutuhkan waktu lama ya, sedangkan berbeda halnya dengan sumber energi tak terbarukan yang dalam proses pembuatannya itu membutuhkan waktu jutaan tahun. Nah, bayangkan ketika sumber energi tidak terbarukan ini tidak ada alternatifnya, lalu bagaimana ketika habis gitu kan. Contohnya yaitu batu bara, minyak bumi, gas alam yang biasa kita kenal dengan bahan bakar fosil. Dan dalam penggunaannya juga, kalau sumber energi yang terbarukan itu biasanya lebih bersih dan tidak menghasilkan polusi udara seperti sumber energi yang tidak terbarukan. Nah, mungkin perbedaannya di situ ya. Selain energi terbarukan juga ada istilah energi alternatif, di mana energi alternatif ini adalah sumber energi selain energi fosil yang tadi sudah dijelaskan ya. Nah, jadi apa saja sih contoh dari sumber energi yang terbarukan? Yang pertama itu ada air, tadi sudah disebutkan. Lalu sumber energi air ini dimanfaatkan dengan cara pemasangan kincir air. Nah, selain kincir air juga di Indonesia juga ada pembangkit listrik tenaga air. Selanjutnya yaitu cahaya matahari. Sumber energi yang terbarukan yaitu berasal dari cahaya matahari atau surya yang dimanfaatkan sebagai solar atau sebuah energi surya ya. Selanjutnya ada panas bumi, biomasa,
dan juga gelombang laut. Mungkin Ibu tidak bisa menjelaskan semuanya ya. Selanjutnya untuk contoh sumber energi yang tidak terbarukan, di sini ada tabel. Teman-teman bisa lihat di sini yang pertama itu ada batu bara, lalu ada minyak bumi, gas alam, nuklir. Nah, ya jadi yang tadi barusan Ibu sebutkan itu adalah salah satu contoh sumber energi yang tidak terbarukan, di mana ketika sumber-sumber energi tersebut sudah habis, nah itu membutuhkan waktu jutaan tahun untuk bisa membuat sumber-sumber energi tersebut dikembalikan atau dibuat kembali, seperti itu ya. Oke adik-adik, mungkin pertemuan hari ini kita cukupkan ya, karena kita sudah menghabiskan waktu kurang lebih tadi 1 jaman ya, udah 1 jaman lebih kita ngobrol. Ibu sudah memaparkan materi juga, dan adik-adik juga sudah sangat aktif dan antusias dalam kelas hari ini. Nah, Ibu akan memberikan reward ya, atau penghargaan, hadiah untuk tadi beberapa anak yang aktif banget di dalam pelajaran Ibu. Ibu sangat senang sekali ya. Ibu harap untuk kedepannya tidak hanya mereka-mereka saja nih tadi yang aktif, yang menjawab dan juga semangat gitu dalam pelajaran Ibu. Ibu harap semuanya semangat dan juga antusias dalam pelajaran Ibu. Nah, Ibu sebutkan ya yang tadi aktif, maju ke depan, Ibu akan memberikan hadiah. Nah, yang pertama ada Aira, yang kedua Ahmad. Ya, untuk 2 orang ini Ibu kasih hadiah. Ini dia. Oke, silakan duduk Ahmad, Aira. Pokoknya Ahmad dan juga Aira bisa jadikan motivasi nih oleh adik-adik semua yang ada di sini. Ibu mau semuanya minggu depan bersemangat seperti Aira dan juga Ahmad. Ibu ini ya, Ibu ulangi lagi kesimpulan dari pembelajaran hari ini, yaitu di dalam kehidupan sehari-hari kita tidak akan terlepas juga dari yang namanya energi. Apapun yang kita lakukan itu akan menghasilkan suatu energi. Dan dalam kehidupan sehari-hari itu ada energi, 2 jenis energi. Yang pertama energi terbarukan dan juga energi yang tidak terbarukan. Untuk energi yang terbarukan yaitu energi yang ketika habis kita bisa dengan mudah membuat energi tersebut kembali. Sedangkan energi yang tak terbarukan itu butuh waktu jutaan tahun hingga jutaan tahun untuk membuat energi tersebut kembali, seperti itu. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas rumah kepada anak-anak semua di sini. Nah, bisa dilihat itu di halaman 48 ada beberapa soal pilihan ganda, ada 10 ya. 10 dan juga 5 esai. Nah, nanti anak-anak kerjakan tugas-tugas itu di rumah, dan jika ada kesulitan, minggu depannya lagi kita akan bahas bersama-sama. Seperti itu ya. Mungkin itu saja yang Ibu bisa sampaikan dan Ibu paparkan. Ibu harap apa yang sudah Ibu sampaikan itu akan bermanfaat untuk hari ini dan juga ke depannya, dan adik-adik juga bisa lebih bersemangat lagi dalam belajar. Terima kasih ya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca lafaz basmalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Edo ditutup, dipimpin doa teman-temannya. Ya, kita tundukkan kepala ya. Terima kasih ya Dok. Ya adik-adik, terima kasih atas antusias dan juga semangat adik-adik dalam pembelajaran hari ini. Ibu harap kedepannya kalian bisa lebih semangat lagi. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan.